Pagi itu, Dot merasa ada yang aneh. Sudah beberapa hari Ga, kekasihnya, mulai menjaga jarak. Tak tahan dengan rasa rindu dan kekhawatiran, Dot memutuskan untuk menelepon Ga. Namun, panggilan itu tidak pernah dijawab. Berkali-kali ia mencoba, tetapi hasilnya tetap sama, sunyi. Penasaran dan mulai cemas, Dot meminta bantuan dari sahabat-sahabatnya di geng 4G, Kona, Robbie, dan Peot. Mereka sepakat untuk membantu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Ga. Di sisi lain, Ga terbaring lemah di kamar rumahnya. Dokter telah memberinya vonis beberapa minggu lalu, kanker ganas yang telah menyebar cepat. Ga memilih untuk tidak memberitahu Dot. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Ia tak ingin melihat lelaki yang dicintainya itu menangis atau terbebani. Ia memilih menghindar, menjauh diam-diam, sembari menunggu waktu yang semakin dekat. Saat hari mulai gelap dan tubuhnya semakin lemah, Ga merasa tak adil menyembunyikan semuanya. Dengan sisa tenaganya, ia akhirnya menelepon Dot. Suaranya lemah namun jujur. "Aku sakit, Dot. Kanker, dokter bilang usiaku tak lama lagi." Dot membisu. Dunia serasa berhenti berputar. "I tak tahu harus berkata apa." Yang ia tahu, hatinya hancur. 4 hari kemudian, kabar duka datang. Ga menghembuskan napas terakhirnya di rumah. Sakit. Dot berlari ke sana, namun semuanya sudah terlambat. Tangisnya pecah di samping jenazah gadis yang paling ia cintai. Sejak kepergian Ga, Dot berubah. Ia menjadi pendiam. Geng 4G selalu ada di sampingnya, mencoba menghibur, namun luka itu terlalu dalam. Setiap pagi, ia masih terbiasa menatap layar ponsel, berharap ada satu pesan lagi dari Ga. Tapi yang tersisa hanya kenangan dan satu panggilan tak terjawab. Di awal cerita yang kini terasa begitu berarti. Hari-hari setelah kepergian Ga berjalan lambat. Dot tak lagi tertarik pada apapun. Musik yang biasa mereka dengarkan bersama kini hanya menjadi suara kosong. Tempat-tempat kenangan mereka berubah menjadi luka yang terbuka. Di kamarnya, Dot memutar ulang pesan suara terakhir dari Ga. Suara itu sudah ia dengar berkali-kali, tapi setiap kali, air matanya tetap jatuh. "Dot, maaf aku sembunyikan semuanya. Aku cuma nggak mau kamu sedih. Aku ingin kamu tetap kuat, meski nanti aku nggak ada." Pesan itu seperti paku terakhir di peti kepergian Ga. Ia merasa gagal sebagai kekasih. Gagal menjadi tempat pulang yang seharusnya Ga butuhkan saat ia tersakit. Beberapa hari setelah pemakaman, Kona, Robbie, dan Peot datang membawa sesuatu. Sebuah kotak kecil berisi buku harian milik Gue. Mereka mendapatkannya dari adik Ga yang percaya bahwa Dot pantas membaca isinya. Di halaman pertama, Ga menulis, "Kalau suatu hari aku pergi, aku harap Dot tetap hidup dengan bahagia. Jangan tangisi aku terlalu lama. Karena cinta yang aku bawa tidak untuk melemahkan dia, tapi untuk menguatkan dia." Dot membaca setiap halaman dengan hati bergetar. Ada cerita tentang pertemuan mereka, tentang tawa-tawa kecil, bahkan tentang rasa takut Ga menghadapi penyakitnya sendiri. Tapi yang paling membuat Dot terdiam adalah satu halaman terakhir. "Kalau waktu tak lagi cukup untuk kita, aku hanya ingin kau tahu. Kamu adalah bagian terindah dalam hidupku." Hari itu, Dot akhirnya berdiri di hadapan makam Ga, membawa satu bunga lili putih, bunga kesukaan Ga. Tapi kali ini bukan untuk menangis. "Aku janji, Ge. Aku akan terus hidup. Aku akan bahagiakan orang-orang di sekitarku. Dan aku akan jaga kenangan kita, bukan sebagai luka, tapi sebagai kekuatan." Dengan dukungan geng 4G, Dot perlahan mulai kembali menulis lagu. Sesuatu yang dulu ia lakukan bersama Ga. Ia mulai tampil lagi di kafe kecil tempat mereka sering nongkrong. Lagu pertama yang ia nyanyikan berjudul "Suara Terakhirmu." Penonton terdiam, beberapa menitikkan air mata. Namun di antara semuanya, Dot tersenyum kecil. Karena meski Ga telah pergi, cintanya masih hidup dalam setiap nada, setiap kenangan, dan setiap langkah Dot ke depan. Cinta tak harus selalu berakhir bahagia, tapi dari kehilangan yang paling menyakitkan, seseorang bisa menemukan kekuatan untuk mencintai hidup sekali lagi.